Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya tempat duduknya kurang bagus ya. Gimana tempat duduknya? Tiga di depan dan 3 di belakang. Coba kamu pindah ke belakang ya, nak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Doanya akan dipimpin oleh Asila Bakis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Nah, apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Baiklah, berarti hadir semua ya. Nah, di sini ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan kita belajar Rasulul Azmi ini agar kita tahu pengertian dari Rasulul Azmi. Kenapa Rasul itu diberi gelar Ulul Azmi? Kita tahu mukjizat dari Rasulul Azmi. Nah, sekarang kita belajar tentang Rasulul Azmi. Nah, siapa yang tahu apa itu Rasulul Azmi? Iya. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggal istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ya, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki sifat dan ketabahan yang sangat luar biasa. Rasul Ulul Azmi ada berapa? 5. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama kita baca sama-sama ya anak-anak. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Ibrahim alaihi salam. 3. Nabi Musa alaihi salam. 4. Keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul Ulul Azmi ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang tahu apa itu mukjizat? Nah, mukjizat itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu kejadian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali para nabi dan rasul. Tujuan dari mukjizat ini adalah untuk melemahkan musuh Allah serta apa? Serta membuktikan kerasulan. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Ulul Azmi itu, yang pertama mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Nuh? Nah, mukjizat Nabi Nuh ini ialah banjir bandang. Pada usia 1000 tahun, Nabi Nuh hanya memiliki 200 pengikut. Wah, usia Nabi Nuh panjang kan? Sampai berapa? 200. Sampai 1000 tahun. Dan pengikutnya hanya berapa tadi? 200. Hanya 200. Dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, dia tidak mau beriman kepada Allah. Begitu juga dengan istrinya. Mereka sangat zalim. Sehingga ketika Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit yang sangat tinggi. Orang-orang sekeliling berkata, "Wahai Nuh, apakah kamu sudah gila?" Kenapa orang berkata seperti itu? Karena di tempat Nabi Nuh itu adalah padang pasir.
maka orang berpikir tidak mungkin terjadi banjir, tapi Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, berimanlah kepadaku. Karena Allah telah berfirman kepadaku, siapa yang tidak beriman kepadaku, maka dia akan terkena oleh banjir yang sangat besar." Lalu Nabi Nuh alaihi salam, dia selalu berdakwah, dia selalu mengatakan kepada umatnya untuk beriman kepada Allah, namun mereka tidak mau. Dan mereka berkata, "Itu tidak mungkin, Nuh, tidak mungkin, kamu sudah gila." Masyarakat berkata seperti itu. Lalu tibalah janji Allah itu, datanglah banjir yang sangat besar yang menghancurkan semua penduduk. Nah, setelah banjir itu datang, Nabi Nuh berkata kepada anaknya, siapa tadi anaknya yang membangkang? Siapa namanya tadi? Kan? Ya, Kan'an. Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, kemarilah, naiklah kamu ke dalam kapal." Tapi anaknya Kan'an berkata, "Wahai ayah, aku akan pergi ke bukit yang paling tinggi." Dia tidak mau beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Nuh, dia bukan lagi umatmu. Dia bukan termasuk kaum muslimin karena telah membangkang dan mensekutukan Allah." Maka anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an meninggal karena banjir. Nah, selanjutnya itu ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Ibrahim? Iya. Hangus terbakar. Iya, tidak hangus terbakar. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat pintar. Bangsa Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebut dengan bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi ini mereka menyembah apa? Patung. Iya, menyembah berhala. Lalu pada suatu hari kaum Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke perayaan apa? Perayaan peribadatan kaum Yahudi. Nah, seluruh penduduk di situ pergi ke perayaan kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tetap di rumah, dia tidak mau pergi dan dia mengatakan kalau dia lagi sakit. Nah, ketika semua penduduk pergi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke tempat penyembahan kaum Yahudi. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mengapain Nabi Ibrahim alaihissalam di situ? Menghancurkan semua berhala-berhala kaum Yahudi. Nah, dihancurkan berhala-berhala itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali siapa? Nama berhala yang tidak dihancurkan? Lata dan Uzza. Karena patung itu merupakan patung yang paling besar di antara patung-patung lainnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengkalungkan sebuah kapak ke patung yang paling besar tersebut. Lalu pulanglah penduduk Yahudi. Mereka terkejut. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa patung-patung kita hancur? Lalu mereka bermusyawarah dan bersepakat bahwa yang melakukan itu adalah Nabi Ibrahim, karena hanya Nabi Ibrahim yang tinggal di rumah. Maka dibawalah Nabi Ibrahim alaihissalam ke tempat tersebut dan mereka mengumpulkan kayu yang sangat tinggi dan memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kayu tersebut. Dan kayu itu dibakar sehingga mereka merasakan hawa yang sangat panas. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak hangus. Iya, Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh api. Nah, seperti itulah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya Nabi Ulul Azmi yang ketiga itu apa? Siapa? Musa alaihissalam. Iya, Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Musa? Bisa membela lautan. Ia bisa membela lautan dengan Tongkat. sebuah tongkat.
Nabi Musa alaihi salam dia dihadang oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu adalah raja yang sangat zalim. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah Raja Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihi salam tidak mau, dan Nabi Musa berdakwah untuk menyembah kepada Allah. Nah, lalu Raja Fir'aun menyuruh para penyihir untuk datang ke kerajaan untuk mengalahkan Nabi Musa dengan menggunakan sihir. Nah, penyihir-penyihir ini menggunakan sihir untuk mengelabui orang sekitar dengan sebuah ular. Tapi ular ini tidak ular yang nyata. Nah, lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, pukullah tongkatmu." Lalu Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat tersebut sehingga tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Sehingga ular itu memakan ular-ular kecil dari penyihir tersebut, dan penyihir langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Raja Fir'aun dia tetap ingkar. Maka Raja Fir'aun menyerang Nabi Musa alaihi salam dan mengejarnya sampai ke tepi lautan. Nah, sampainya di situ Allah berfirman lagi, "Wahai Musa alaihi salam, pukullah tongkatmu." Maka Nabi Musa alaihi salam memukul tongkat tersebut. Maka apa yang terjadi? Terjadinya menggunakan lautan. Iya, terbelahlah laut tersebut sehingga Nabi Musa alaihi salam selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah. Nah, itulah mukjizat dari Nabi Musa. Selanjutnya itu mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, apa mukjizat Isa? Menghidupkan orang mati. Iya, Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang Mati. Iya, yang selanjutnya itu mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam. Siapa yang tahu? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Iya. Al-Quran dan bisa bertemu Allah. Iya, Nabi Muhammad alaihi salam mukjizatnya ialah Al-Quran yang bertemu Allah. Al-Quran yang selama ini kita baca, selama ini kita membacanya dan mendengarkannya, maka barang siapa yang membaca Al-Quran dia mendapatkan pahala. Ya, mukjizat Nabi Muhammad alaihi salam ini sangatlah banyak. Nabi Muhammad merupakan imam para rasul ketika ia Isra dan Mi'raj. Lalu Nabi Muhammad alaihi salam ke Siratul Muntaha, dan di situ Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi sebelum dia dan melaksanakan sholat. Lalu para nabi memerintahkan untuk Nabi Muhammad sebagai imamnya. Nah, itulah mukjizat dari Nabi Ulul Azmi. Selanjutnya kita nyanyikan tentang Rasul Ulul Azmi. 1, 2, 3. Rasul Ulul Azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Ya, itulah Rasul Ulul Azmi. Ya. Sekarang apakah ada murid ibu yang mau bertanya? Tidak. Bu, Ya. apa pengertian ulul azmi? Ya, pengertian Ulul Azmi itu ialah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 5 nabinya. Nah, siapa tadi? Nabi siapa? Nabi
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, kenapa diberikan gelar ulul azmi? Karena kesabaran, memiliki kesabaran yang sangat tinggi ketika berdakwah. Iya. Ada lagi anak ibu yang mau bertanya? Tidak. Baiklah, sekarang ibu kasih tugas ya. Tugasnya di halaman 23 yang uji kompetisi 1. Itu tuh kita bikin PR ya, Nak? Ya, Bu. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, boleh pulang.